Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang sebuah breaking news, yaitu yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kepada media semalam bahwa Mauro Zelstra telah dikonfirmasi akan menjalankan proses naturalisasi dalam waktu dekat ini, bahkan berkasnya telah diserahkan kepada Kemenpora. Dan memang sebelumnya juga kita telah mengetahui bahwa Mauro telah menyerahkan semua berkasnya kepada PSSI dan baru sekarang akan dijalankan proses naturalisasinya. Dan bukan tidak mungkin Mauro juga nanti akan membela timnas Indonesia senior karena memang tim nasional Indonesia senior kita juga membutuhkan tambahan striker, apalagi jika nanti Ole Romeni tidak bisa membela tim nasional Indonesia karena cedera atau mungkin juga terkena sanksi akibat mendapatkan kartu kuning atau mungkin juga kartu merah. Artinya memang dalam hal ini PSSI sangat serius untuk bisa membentuk tim nasional Indonesia yang kuat, dan tentu Mauro akan pertama-tama membela timnas Indonesia U23 yang akan bermain di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23 pada bulan September nanti. Selain Mauro, ada 3 pemain putri yang nanti akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia putri yang kita tahu sebelumnya juga sudah diproyeksikan agar bisa lolos ke Piala Asia, walaupun kita tahu lebih sulit lagi sekarang bagi timnas Indonesia putri untuk lolos ke Piala Asia setelah kalah melawan Pakistan di pertandingan semalam yang kebetulan saya yang siaran juga kan. Ya sebetulnya dari segi permainan sih bagus, banyak peluang yang bisa diciptakan, cuma memang masalahnya adalah finishing. Itu yang sepertinya terjadi juga di timnas Indonesia putri, dan saya pikir tambahan 3 pemain diaspora akan lebih mempersolid kekuatan dari timnas Indonesia putri. Tapi yang menarik ini kan tentang Mauro Zelstra, karena kita tahu bahwa pemain ini memang sudah diproyeksikan sejak lama untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan yang menariknya bahwa pada saat sekarang timnas Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi pemain-pemain keturunan, artinya pemain-pemain yang punya darah Indonesia, maka dengan demikian kita melihat inilah yang menarik perhatian dari negara tetangga kita seperti Malaysia dan juga Vietnam, yang dikabarkan bahwa mereka akan gencar mencoba untuk mencari pemain-pemain keturunan atau juga pemain-pemain yang bisa mereka naturalisasi, walaupun tidak akan mudah. Karena sebetulnya dari data yang saya diberikan oleh salah satu kawan saya yang berada di Eropa, ini data yang valid bahwa sebetulnya Indonesia punya bukan puluhan tapi ratusan pemain-pemain keturunan yang tersebar bukan saja di Eropa tapi juga ada yang di kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah. Ya, artinya memang Indonesia ini punya banyak sekali pemain-pemain muda yang sebetulnya bisa saja nanti menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tapi poinnya kan adalah memang PSSI mencari pemain-pemain yang punya garis keturunan. Jadi bukan pemain-pemain yang sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Indonesia. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Jadi yang diharapkan bahwa siapapun pemain itu yang nanti menjalankan proses naturalisasi, kalau pemain muda, ya mungkin di bawah usianya 20 tahun, mungkin dia bisa langsung memilih Indonesia jika memang dia belum punya kewarganegaraan negara lain. Ya kan bisa saja seperti itu. Nah, tapi kalau pemain yang sudah punya warga negara lain, ya tentu dia harus menjalankan proses naturalisasi. Jadi, ini bukan pemain naturalisasi, tapi pemain-pemain keturunan Indonesia yang perlu menjalankan proses naturalisasi agar bisa membela tim nasional Indonesia. Walaupun kita tahu, tidak semua pemain-pemain keturunan ini adalah pemain-pemain yang bermain di tier 1 atau bermain di kasta kompetisi tertinggi sepak bola Eropa, enggak juga. Karena Mauro juga sebetulnya membela FC Volendam yang bermain di kasta kedua kompetisi sepak bola Belanda. Betul kan, kalau nggak salah itu nama kompetisinya RST Divisi. Tapi ya dia juga adalah pemain yang biasa tampil. Nah, artinya dia memang punya jam terbang. Ya ini tentu akan sangat bermanfaat bagi tim nasional Indonesia, apakah itu U23 atau juga senior. Apalagi di U23 kita tahu sekarang ini juga krisis striker. Selain Jan Schraven, saya tidak melihat ada pemain lain yang bisa memberikan kontribusi dalam arti lain dalam urusan mencetak gol. Nah, Jan Schraven ini kan memang sudah oke ya
performanya, tapi perlu juga ada pemain lain yang nanti masuk. Bisa juga nanti Gerald Vandenberg akan mengoptimalkan peran dari Mauro bermain sedikit ke sektor sayap, karena pemain ini punya kemampuan itu. Bahkan Jens Raven, walaupun bermain sebagai striker, tapi dia biasa bergerak dari sektor sayap. Nah, ini artinya pada saat nanti Mauro menjadi bagian dari timnas Indonesia, ini akan semakin membuat panas lah negara-negara lain yang berada di sekitar Indonesia. Ya karena memang sekarang mereka melihat dengan menjalankan program ini, ya Indonesia memang jelas sudah naik level, walaupun ya belum masuk lah ke level dunia. Tapi kalau ke level Asia sebetulnya kan sudah. Kenapa sudah? Karena nanti akan main lagi di Piala Asia nih, timnas Indonesia senior kita nih, yang akan dimainkan di Arab Saudi. Sebelumnya juga bermain di Piala Asia dan gak buruk juga permainannya. Nah ini yang saya harapkan nanti juga bisa membangkitkan motivasi dari para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik. Bahwa sebetulnya mereka perlu bersaing dengan para pemain Indonesia yang bermain di Eropa. Dan memang dibina di Eropa itu tentu beda total dengan yang dibina di Indonesia. Tapi bukan berarti para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik ini tidak bisa bersaing, bisa saja. Dan kita tahu persaingannya kan sehat ya, artinya bukan karena like or dislike. Itu juga sudah kita lihat di Timnas Indonesia Senior. Nah sekarang nanti kita lihat di Timnas Indonesia U23 yang nanti saya yakin Mauro ini akan masuk ke skuad jika memang tepat waktu. Proses naturalisasinya ya dia akan bisa bermain di kualifikasi Piala Asia U23. Nah tapi kan sekarang banyak juga yang heran melihat bahwa Malaysia dan juga Vietnam ini tancap gas lah ya istilahnya ya, menaturalisasi pemain-pemain. Ya tapi kan belum tentu juga mereka semua pemain yang berkualitas, artinya gak gampang. Dan juga jika mencari pemain yang lama bermain di negara mereka kemudian dinaturalisasi ya itu gampang saja. Tapi kan poinnya bukan itu. Poinnya kan yang dari Indonesia ini yang dicari adalah pemain-pemain yang memang punya hubungan langsung dengan negara. Nah itu sangat penting teman-teman. Dan kita tahu bahwa sejauh ini yang saya lihat ya, dan saya jujur sih, saya kan nggak pernah bohong di channel ini, bahwa memang para pemain keturunan ini bermain dengan hati. Bahkan pada saat saya saya siaran juga ya, siaran dan menonton pertandingan Timnas Indonesia Putri kan banyak tuh pemain-pemain diaspora sekarang kan, di skuad Timnas Indonesia Putri itu mereka tuh benar-benar menangis pada saat kalah. Dan mereka juga terharu dengan support dari para supporter yang hadir di tribun, di stadion gitu. Luar biasa animonya, dan memang permainan tuh lebih baik lagi, dan mereka terlihat sangat menonjol. Cuman kan karena memang mereka ada 4 pemain ya, baru ya, yang gabung ke skuad Timnas Indonesia Putri kan mereka membutuhkan waktu kan, untuk bisa nyetel sebagai satu unit. Tapi secara permainan sudah oke. Saya menikmati sekali jalannya pertandingan semalam, 2 kali loh saya sudah siaran, lawan Kirgistan dan juga lawan Pakistan. Lawan Kirgistan harusnya bisa pesta gol, tapi ya kalau finishingnya memang nggak bisa bagus ya itu yang akhirnya kelihatan lawan Pakistan dan kalah, tapi masih ada pertandingan lawan Chinese Taipei. Namun kalau kita fokus ke Timnas Indonesia Putra, nah di sini sekarang kita melihat pada saat di U23 nanti masuk lagi pemain muda, ini yang kita harapkan bisa meningkatkan level permainan. Karena kita tahu bahwa ada juga target agar yang pertama Timnas Indonesia U23 itu lolos ke Piala Asia U23, dan yang kedua lolos ke Olimpiade. Iya dong, kita ingin menonton dong Timnas Indonesia kita bermain di Olimpiade. Dan dengan hadirnya pemain-pemain diaspora ini, pemain-pemain yang bermain di Eropa, pemain-pemain yang punya skill bagus, nah ini yang diharapkan bisa membuat Timnas Indonesia U23 kita juga berprogres secara berkesinambungan. Dan tentunya Mauro bisa saja nanti dipanggil ke Timnas Indonesia Senior untuk round 4, bisa juga. Apalagi kita tahu dia adalah pemain yang penuh energi. Saya sudah melihat cuplikan-cuplikan permainan dia, bagus ini pemain. Tapi selain itu sebetulnya masih ada banyak calon pemain keturunan yang bisa saja menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior. Karena kita tahu untuk round 4 sebetulnya butuh tambahan pemain. Saya justru menunggu nih apakah Miliano Jonathan ini nanti bisa menjadi bagian dari skuad. Karena ini juga pemain yang bagus, winger. Cepat sekali pergerakan pemain ini. Dan dia juga bisa menjadi solusi bagi Timnas Indonesia Senior kita ketika ada transisi. Nah transisi itu kan harus cepat ya. Jadi saya melihat pemain seperti Miliano ini juga bisa membantu gitu dalam skema permainan dari Patrick Kluivert yang kita tahu sebetulnya sih dia ingin konsepnya tuh Indonesia bermain terbuka, tapi memang sampai saat ini belum bisa lah memakai konsep seperti itu, tapi kelihatan dia mau strateginya lebih menyerang. Nah artinya seiring berjalannya waktu, jika nanti chemistry-nya sudah lebih baik lagi, mungkin skema seperti itu akan berguna, tapi saat ini belum. Maka itu lebih banyak permainan defensif, menunggu main transisi gak masalah, yang penting kan hasilnya bagus ya.
Nah, jadi saya pikir langkah dari PSSI ini tidak ada salahnya, sama sekali tidak ada salahnya, karena dilihat untuk masa depan dan juga diciptakan iklim kompetisi atau persaingan di antara para pemain, agar para pemain kita yang lainnya yang bermain di kompetisi domestik juga harus fight. Harus berjuang habis-habisan agar mereka bisa mendapatkan tempat, bukan saja sebagai starter, tapi bahkan untuk masuk ke dalam squad. Nah, contoh ya, pada saat Beckham dipanggil, kan kelihatan dia perform. Sebelumnya saya ingat pada saat ada Wahyu Pras dipanggil, lumayan juga dia perform juga. Ya karena dia harus bersaing untuk bisa menjadi bagian dari skuad. Tapi akan ada pemain yang masuk, akan ada pemain yang keluar juga. Dan tidak semua pemain yang akan dijamin mendapatkan menit bermain. Bahkan beberapa pemain yang bermain di Eropa saja sekarang sudah sulit mendapatkan menit bermain. Jangankan 45 menit, 5 menit saja ada yang nggak dapat menit bermain tersebut. Karena kompetisi ini persaingan untuk membentuk timnas yang sehat dan juga kuat. Dan saya harapkan dalam waktu dekat ini proses naturalisasi dari Mauro ini bisa selesai dan kita bisa melihat dia berseragam tim nasional Indonesia yang tentunya awalnya seperti yang tadi saya katakan timnas Indonesia U23 dalam rangka lolos ke Piala Asia U23. Dan kenapa Gerald van den Berg tidak memanggil banyak pemain diaspora atau pemain Indonesia yang bermain di Eropa untuk pertandingan Piala AFF U23, karena sebetulnya kalau menurut saya ini itu Piala AFF U23 itu sebetulnya untuk mematangkan konsep permainan dari timnas Indonesia U23 yang sekarang baru dilatih oleh Gerald van den Berg. Tentu targetnya juara, pasti akan dia usahakan menjadi juara, tapi yang lebih utama membentuk tim ini agar lebih solid supaya nanti September main di kualifikasi Piala Asia U23 bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kita tunggu nanti kejutan apa lagi dari PSSI untuk menaturalisasi atau memanggil pemain keturunan Indonesia lainnya agar menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Saya feeling bahwa nanti untuk round 4 akan ada tambahan pemain, tapi sepertinya tambahan pemain itu di depan lagi. Kemungkinan Miliano Jonathans atau mungkin katanya yang saya dengar mungkin Ian Maatsen juga bisa menjadi bagian dari skuad. Menarik untuk ditunggu, sambil juga nanti kita menunggu tanggal 17 Juli ya. Drawing untuk round 4, Indonesia akan berada satu grup dengan negara mana saja. Dan gak perlu khawatir mau main di Qatar, mau main di Arab Saudi, bahkan mau main di bulan. Timnas Indonesia kita harus yakin bahwa mereka punya kemampuan untuk menaklukkan lawan-lawannya, karena timnas Indonesia kita sekarang dipenuhi oleh pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.